organ tubuh dari sosok perempuan tadi ini jelas terlihat oleh Mbak Sri. Dari mulai jantung, fungsi hati, dan juga ususnya itu terburai. Mas, kenapa? Ini coba lihat ini perut mama. Begitu dilihat gini, hilang. Yang tadinya ada jabang bayi, hasil buah cinta dari Mas Yono dan Mbak Sri itu hilang. Kaget, dibawalah ke. Teriakannya Mbak Sri itu pun tidak terdengar oleh Mas Yono yang tidur di sampingnya. Seakan Mbak Sri itu seperti dipaku. Tangan kanan kiri dan kakinya seperti terikat. Dia mau berteriak pun tidak bisa. Nggak lama kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam goib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini, waktu kurang lebih sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat, Abah masih ada di kota Semarang. Tepatnya yaitu di kawasan Sigar Bencah. Beberapa minggu Abah dan tim ataupun kru dari Mengulas Malam kita sudah banyak menyelusurin untuk kota Semarang ini sendiri. Dari mulai Museum Lawang Sewu, juga dari mulai Museum Kota Lama, beberapa kuliner sempat kita cicipin. Kemarin malam Abah juga sempat mengeksplor yaitu di kawasan Gombel. Cuma sayang tidak diizinkan untuk masuk ke wilayah Sky Garden itu sendiri. Sudah 3 tahun memang itu ditutup. Kita pengambilan juga beberapa tempat yaitu di City Lake. Alhamdulillah selama dalam penyelusuran di kota Semarang, Abah menemukan salah seorang narasumber yang berbagi kisah, nama, karakter, serta lokasi kejadian. Ini sengaja Abah samarkan sesuai permintaan dari narasumber itu sendiri. Di kesempatan pagi hari ini Abah akan menceritakan satu kisah yang berjudul Tumbal Pesugihan Kunyang. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Selama beberapa minggu Abah ada di kota Semarang, Abah ketemu dengan salah seorang usia kisaran 45 tahunan. Abah perkenalan ke orang tersebut dan beliau pun namanya mohon untuk disamarkan, sebut aja itu Mas Yono. Abah dibawa ke rumahnya di kawasan Semarang. Dia menceritakan sedang berhadapan, dia berkisah sambil mengingat-ingat karena kejadian ini 25 tahun yang sudah lewat. Sambil menatap ke langit-langit, dia mengingat-ingat kejadian kala itu Mas Yono lulusan sekolah menengah atas di kota Semarang. Mas Yono pun lahir dari keluarga yang cukup
usaha dari bapaknya jualan soto ayam Semarang. Alhamdulillah Mas Yono dari mulai SMP sampai SMA pun dia selalu membantu usaha dari kedua orang tuanya. Bapaknya Mas Yono menyampaikan, "Nak, kamu bantu bapak ya. Siapa tahu nanti ada satu generasi penerus usaha yang bapak rintis selama ini." Insya Allah Pak. Tapi kalaupun Yono sendiri punya cita-cita sih pengen jadi dokter Pak, pengen kuliah. Insya Allah bapak doakan, kata orang tuanya Mas Yono. Tapi kembali, semua manusia hanya berencana, Allah yang menentukan. Karena kondisi keuangan dari orang tuanya Mas Yono pun hanya cukup untuk bisa menghidupi keseharian itu sendiri. Ternyata Mas Yono berhenti sekolah, lulus SMA saja. Dia melanjutkan usaha yang telah dirintis oleh orang tuanya. Selama usaha yang dirintis oleh orang tuanya dia lanjutkan. Kala itu Mas Yono pun masih single. Alhamdulillah ada perempuan dengan ibunya itu makan di tempat soto ayam Semarang tempat Mas Yono jualan. Lama kelamaan karena menu masakan dari Mas Yono pun hasil dari orang tuanya itu bikin enak, banyak sekali pelanggan-pelanggan di situ. Sebut saja perempuan yang sering jajan di tempat Mas Yono itu adalah Mbak Sri. Lama-lama ada satu ketertarikan. Singkat cerita, Mas Yono dan Mbak Sri pun itu menikah. Masih usia muda. 3 bulan Mas Yono masa-masa honeymoon kala itu dengan Mbak Sri sebagai istrinya. Tapi kembali Mbak Sri ataupun katakanlah mertuanya dari Mas Yono ini kebetulan anak orang kolongan. Ada dinas ke salah satu kota, yaitu di Kalimantan. Mbak Sri kebetulan ini adalah anak satu-satunya dari orang tuanya tadi itu kan. Nah, Mbak Sri pun menyampaikan ke Mas Yono, "Mas, Bapak dan Ibu nanti mau pindah karena tugas ini ke Kalimantan. Ibu menyarankan kita bisa nemenin ke sana. Gimana Mas?" kata Mbak Sri ke Mas Yono sendiri. Mas Yono pun terdiam sejenak karena dia berpikir panjang usaha yang dirintis oleh bapaknya yaitu soto ayam Semarang. Ini kan kalau ditinggal begitu saja siapa yang akan melanjutkan? Kebetulan orang tuanya pun ya sudah memasukin usia renta kala itu. Tapi karena kembali desakan dari si istrinya dan juga kedua mertuanya, Mas Yono pun singkat cerita ikut pindah ke kota yaitu Kalimantan tadi, ke salah satu pulau di Kalimantan. Setelah ada di kota atau di pulau Kalimantan, Mas Yono lihat situasi dan kondisi karena keahlian dari Semarang sendiri dia adalah jualan soto ayam. Mas Yono cerita kepada istrinya dan juga kepada kedua mertuanya, "Mah, gimana kalaupun kita ini bisa buka warung soto ayam Semarang di Kalimantan itu sendiri? Ya siapa tahu nih kita ada lebih rezeki di sini," kata Mas Yono ke istrinya yaitu Mbak Sri. "Ya sudah Pak, coba nanti Mama bicara dulu nih ke Bapak dan Ibu
Mudah-mudahan saja Bapak dan Ibu sendiri bisa memberikan sedikit tambahan modal. Waduh, bersyukur atuh kalau begitu mah, kata Mas Yono ke Mbak Srinya. Keesokan malam mereka pun ngobrol dengan kedua mertuanya bahwa ada rencana untuk jualan soto ayam. Karena kekurang modal, dibantulah oleh mertuanya tadi. Jualan ceritanya Mas Yono dan Mbak Sri sendiri. 1 minggu, 2 minggu, sampai berbulan, sampai 6 bulan. Waduh, laris banget. Laris banget. Hampir tiap hari dia buka mulai pukul 6 pagi sampai jam 4 sore. Tidak pernah tersisa. Saking banyaknya pembeli, dia pun nambah beberapa karyawan. Ada orang kepercayaannya, sebut saja dia Mas Edi. Kepercayaan dari Mas Yono dan Mbak Sri tadi, untuk bantu dari mulai belanja segala macam, jualan soto ayam Semarang di Kalimantan tadi. Usahanya lama kelamaan sampai dia pun bisa beli rumah, bisa beli mobil. Ya, yang tidak bagus-bagus banget lah. Yang terpenting tidak kehujanan, tidak kepanasan. Itu pikir Mas Yono dan Mbak Sri. Kembali yang namanya usaha, terkadang ya seperti itulah. Ada yang iri, orang terkadang sawang sinawang. Aduh, enak ya jualan soto ayam seperti ini, laris manis. Siapa tahu nih, saya juga kalau buka bisa seperti orang pendatang. Ada tetangganya kebetulan tidak jauh sebetulnya rumahnya dengan kediaman Mas Yono dan Mbak Sri tadi. Buka, usahanya sama. Soto ayam Semarang juga. Kebetulan istrinya itu adalah salah satu dari kota Semarang, cuma suaminya orang dari Kalimantan. Jaraknya nggak terlalu jauh sebetulnya, kurang lebih sekitar 500 meter. Pasca buka soto ayam tetangganya yang jarak 500 meter dengan soto ayamnya Mas Yono, yang menjadi satu keanehan, ini mulai ada satu pergeseran. Pergeseran dalam artian pelanggan-pelanggan yang biasanya membeli atau sarapan pagi atau terkadang dibawa hanya sotonya buat ke rumah, ini mulai beralih. Sebut saja namanya Mas Budi yang jualan soto ayam baru tadi. Nah, Mas Yono pun terus terang saja melihat usaha tetangganya yang Mas Budi tadi kok pada beralih ke sana gitu kan. Tapi kembali Mas Yono tidak berpikir jelek. Dia berpikir bahwasanya rezeki ini sudah ada yang mengatur. Itu saja. Jadi tetap berpola pikirnya secara positif. Selama perjalanan waktu kurang lebih sekitar 1 tahun, Mas Yono dan Mbak Sri menikah. Alhamdulillah Mbak Sri pun ini mulai terlambat bulan. Ya, ini tidak datang menstruasi. Hal ini tentunya disampaikan kepada suaminya, yaitu Mas Yono. Mas, kenapa mah? Kata Mas Yono ke Mbak Sri. Ini mamah tuh sudah telat bulan ini, Pak. Sudah tidak men. Udah berapa bulan mah? Ya belum tahu, ya belum diperiksakan. Kata Mbak Sri ke Mas Yono. Ya sudah, kita periksakan. Diperiksakanlah keesokan harinya ke salah satu puskesmas di wilayah tersebut. Setelah diperiksa, ternyata usia kandungan dari Mbak Sri itu sendiri kurang lebih sekitar 3 bulan. Alhamdulillah, begitu dapat informasi seperti itu, kedua pasangan suami istri pun merasa senang banget, terutama Mas Yono. Alhamdulillah mah, apa yang kita harapkan ini kita bisa punya keturunan,
tolong nanti mama jangan sampai terlalu kecapean, toh kita juga ada yang bantu, yaitu si Edi. Mudah-mudahan saja keturunan kita ini kalaupun laki-laki atau perempuan yang menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin, kata Mbak Sri ke Mas Yono. Intinya mama jangan sampai kecapean. Oh iya Pak, terima kasih. Perjalanan waktu 4 bulan lah kala itu. Malam kurang lebih sekitar jam 11 malam, Rebo kala itu ceritanya. Mbak Sri merasakan perutnya ini sendiri terasa sakit banget, melilit di sini terasanya seperti sembilu itu seperti digesek-gesek ke bagian daging itu sendiri, sampai teriak-teriak. Mas Yono pun terkaget. Kala malam Mbak Sri sampai teriak-teriak, Pak, kata Mbak Sri. Kenapa mah? Aduh, ini kok perut mama sakit banget, Pak. Tolong sih dilus-lus, katanya. Dilus-lus lah, bagian perut sampai bagian punggung juga. Lama-lama dilus-lus, tertidurlah Mbak Sri pun. Mas Yono berpikir apakah ini kontraksi atau gimana gitu kan, sampai menyampaikan ke istrinya keesokan paginya, Mah, barangkali ini mulas-mulas ini sudah kontraksi mah, kata Mas Yono. Ah papa bisa aja Pak, masa usia mama kan 1 bulan kemarin baru 3 bulan, berarti ini menginjak ke 4 bulan, masa sih sudah kontraksi, kata Mbak Sri ke Mas Yono. Ya sudah, pokoknya pesan bapak, mama jangan sampai kecapean. Ya pastilah, seperti itu aja. Keesokan malamnya terjadi seperti kejadian tadi malam. Sakit belirit. Sampai teriak-teriak lagi. Teriak-teriak segala macam, jerit. Terbangun Mas Yono pun. Pak, kok ini sakit terus-terusan, kok kenapa ini kan? Ya udah kita coba periksa aja dah. Periksa, kebetulan mertuanya ini ngasih saran, ya udah ke Pak Raji aja yang ada di situ, yang tidak jauh lah. Barangkali ini anaknya geser atau gimana katanya kan. Ya sudah, jadi dibawa Mbak Sri ke Pak Raji tersebut. Setelah diperiksa normal saja. Coba berpesan aja sama seperti yang Mas Yono sampaikan, jangan kecapean ya, barangkali atau gimana gitu kan, terjadi sesuatu, ya udah nggak apa-apa, pulang aja lagi. Setelah diperiksa keesokan malamnya, hampir kurang lebih sekitar 1 mingguan, sakitnya perut dari Mbak Sri itu tidak kunjung sembuh juga. Sampai ke dokter diberikan obat, itu tetap. Bahkan 1 malam lagi tidur, itu Mbak Sri bermimpi ada kehadiran satu sosok yang belum pernah dia bayangkan dan belum pernah dia alami. Hadir satu sosok perempuan, rambutnya panjang dan acak-acakan. Giginya ini mengeluarkan taring yang sangat tajam. Saking tajamnya ini sampai mengkilau seperti silet tajamnya sendiri. Tubuhnya, organ tubuh dari sosok perempuan tadi ini jelas terlihat oleh Mbak Sri. Dari mulai jantung, fungsi hati, dan juga ususnya itu terburai. Teriak Mbak Sri kala itu. Sosok makhluk perempuan tadi ini terus mendekat dan nyampe di atas perutnya Mbak Sri. Teriakannya Mbak Sri itu pun tidak terdengar
oleh Mas Yono yang tidur di sampingnya. Seakan Mbak Sri itu seperti dipaku. Tangan kanan kiri dan kakinya seperti terikat. Dia mau berteriak pun tidak bisa. Nggak lama kemudian makhluk tersebut pun hilang begitu saja. Keesokan pagi Mbak Sri membangunkan Mas Yono. Mas, apa? Bangun, ini sudah pagi ini. Oh iya. Gak lama Mbak Sri cerita, Mas ini mama tuh tadi malam bermimpi. Mimpi apa? Diceritakan lah. Semimpinya Mbak Sri yang tadi malam itu diceritakan ke Mas Yono. Terus ini juga nih, mama tuh kok perut yang tadinya sakit kok tiba-tiba hilang sakitnya. Nah begitu dia sadarin ditempel begini kok ngedadak kempes. Mas kenapa? Ini coba lihat ini perut mama. Begitu dilihat gini hilang. Yang tadinya ada jabang bayi hasil buah cinta dari Mas Yono dan Mbak Sri itu hilang. Kaget, dibawalah ke dokter. Begitu dibawa ke dokter, dari dokter yang pertama di USG ternyata nggak ada. Padahal awal disampaikan ada janin di dalam perutnya Mbak Sri tadi. Dokter berpikir barangkali ini mungkin hamil anggur. Hanya sebatas itu saja. Dikasih obat aja, tolong ini nanti diminum, jaga kesehatannya. Pulanglah mereka pun berdua. Namanya suami istri terus berjalan. Selang beberapa minggu kemudian, atau beberapa bulan lah kala itu, mulai terlambat bulan lagi dan hamil lagi Mbak Sri. Tapi kembali hamilnya Mbak Sri ini usaha yang dirintis oleh mereka berdua, soto ayam tadi, karena sudah ada tetangga yang baru yang buka, ini makin lama makin merosot saja. Sampai si Ede pun nyampaikan kepada bosnya yaitu Mas Yono. Bos, mohon maaf ini kok usaha kita makin lama ini kan makin sepi banget. Jangan-jangan gara-gara itu tuh tetangga kita yang buka. Itu coba lihat pelanggan-pelanggan yang selama ini kita beli ke tempat kita itu pada belanja ke mereka. Jangan-jangan dia pakai sesuatu, kata Edi pegawainya ke Mas Yono. Kamu jangan seudon lah seperti itu, kata Yono ke Edi tadi. Enggak gini bos, saya perhatikan tadi malam itu tetangga kita yang jualan, si Budi tadi, saya pernah lihat dia muter-muter di tempat jualan kita sambil menabur-dabur sesuatu. Ya patut kita curigai dong. Cobalah bos, tanya ke orang pintar atau bagaimana. Yalah cobalah nanti. Ya kebetulan saya juga nanti mau nanya nih ke salah seorang orang pintar berkaitan dengan janin yang ada di perut istri saya. Hasil USG pertama dia hamil, tapi beberapa bulan kemudian kok hilang begitu saja. Singkat cerita, Mas Yono pun ini mendatangin salah seorang paranormal di situ. Dari hasil pendeteksian paranormal ternyata di luar dugaan Mas Yono menyampaikan Mbak Sri dan Mas Yono pun ini sedang menjadikan target atau ada orang yang iri mengirimkan tumbal pesugihan yang namanya kunyang. Kaget. Nah, ini
Bapak paling cuma bisa memberikan agem-ageman buat jaga-jaga panjenengan dan juga istri supaya terhindar dari apa yang tidak diharapkan. Oh iya, terima kasih. Setelah diterima, Mas Yono pun memberikan sesuatu, yaitu uang tadi ke paranormal center. Pulanglah mereka. Nah, agem-ageman yang bentuknya kain, warnanya hitam, itu disimpan di tempat usahanya Mas Yono, yaitu di lacinya. Tapi apa yang terjadi? Setelah diberikan agaman itu tetap tidak ada satu perubahan. Bahkan seiring perjalanan, istrinya pun hamilnya semakin lama semakin membesar. Berarti ini hamil yang kedua. Nginjak kurang lebih sekitar 4,5 bulan lah kala itu. Kejadiannya persis seperti kejadian yang 4 bulan yang dulu. Sakit melilit segala macam. Bahkan ada satu sosok yang terus keimpikan. Hadir satu sosok. Yaitu ternyata makhluk siluman yang disebutnya kunyang. Karena kunyang tersebut ini adalah sasarannya untuk orang-orang yang sedang mengandung. Diisap darahnya dari si jabang bayi tersebut. Hamil yang kedua, Mbak Sri pun ini ternyata gagal juga. Sampai Mbak Sri ini terpleset, jatuh pas waktu mau ke kamar mandi. Perutnya ini bentur ke lantai dan lakukan pendarahan. Sampai pendarahan. Dibawa ke rumah sakit, sampai dikuret, dibersihkan. Mas Yono dan Mbak Sri pun serta kedua orang tuanya, yaitu kedua orang tua dari Mbak Sri pun merasa sedih. Dia mengharapkan cucu, kebetulan Mbak Sri adalah anak pertama dan anak yang satu-satunya. Usaha kesana kemari dari mertuanya dan Mas Yono pun, pertama ke paranormal yang satu tidak ada hasil. 2, 3, 4 sampai ke 5 paranormal belum ada yang berhasil juga. Dia sudah berupaya ke sana kemari. Sampai Mas Yono nyampaikan ke Mbak Sri, "Mah, ini kalaupun kita usaha seperti ini terus-terusan, ya kasihan Mama juga. Jangan-jangan nanti nyawa kita ini yang menjadikan satu target. Usaha kita semakin terpuruk segala macam. Mama juga kandungan sudah 2 kali, ini hilang begitu saja. Bahkan yang keduanya kan sampai lakukan pendarahan," kata Mas Yono ke Mbak Sri. "Terus gimana menurut Bapak? Udah kita pindah aja lagi lah ke Semarang," kata Mas Yono. Mbak Sri hanya nyampaikan, "Jangan terburu-buru seperti itu. Kita coba aja usaha. Barangkali 5 orang paranormal yang sudah kita datangin, baik dari Mas sendiri maupun dari ibu dan bapak, belum ada keberhasilan, mungkin belum cocok," kata Mbak Sri. "Ya sudahlah, kalau gitu Bapak akan ikutin apa yang menjadikan saran terbaik dari Mama." Mas Yono keesokan harinya ini mengunjungi lagi salah satu kiai di Kalimantan tadi. Sebut aja kiainya ini Pak Abdullah. Dari hasil pendeteksian Pak Abdullah, kebetulan Mas Yono pun ini membawa istrinya Mbak Sri dalam kondisi kepayahan. Payah banget. Lemah. Dibawa ke Pak Abdullah. Mas Yono menyampaikan ke Pak Abdullah bahwa istrinya ini sudah 2 kali mengandung, janinnya itu hilang. Barangkali dari Pak Kiai bisa bantu apa Pak Kiai ini, karena saya pun sudah berusaha ke sana kemari, mungkin belum ada yang cocok. Siapa tahu wasilah dari Pak Kiai Abdullah ini bisa
berhasil, baik usaha saya bisa ada peningkatan dan juga istri saya dan jabang bayinya kelak kalaupun diberikan keturunan ini bisa diselamatkan, kata Mas Yono ke Kiai Abdullah. Insya Allah nanti Bapak akan usaha semaksimal mungkin. Dilihatlah matanya Mbak Sri tadi oleh Pak Kiai Abdullah begitu tajamnya. Pak Kiai Abdullah hanya menyampaikan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mas, beruntung panjenengan ini cepat datang ke tempat Pak saya di sini. Kalau tidak, istri panjenengan dan panjenengan sendiri mungkin sudah lewat. Yono pun kaget. Lewat bagaimana? Ya bisa meninggal, kata Pak Kiai Abdullah. Mas Yono tentunya penasaran. Enggak, ini saya selama ini terus terang aja Pak Kiai, saya tidak pernah iri dengki ke siapapun juga. Saya selalu menghargai, apalagi saya pendatang di sini. Siapa sih yang kok ada orang yang iri dengki ke saya? Kata Mas Yono mendesak ke Pak Abdullah. Kayak Pak Abdullah pun terus terang aja tidak memberani menyampaikan, cuma memberikan gambaran. Jenengan jualan apa? Oh, saya jualan soto ayam. Awal buka saya alhamdulillah sukses, banyak pelanggan. Tapi setelah ada tetangga saya jarak 500 meter buka soto ayam yang sama seperti yang saya punya, usaha saya ngedadak sepi, kata Mas Yono ke Kiai Abdullah. Kiai Abdullah pun hanya tersenyum saja. Sabar ya, perbanyak saja jenengan melek malamnya dan lakukan puasa Senin Kamis, insya Allah. Yang terpenting kita usaha dan terus berdoa, insya Allah nanti Bapak pun akan bantu dari sini. Bantu apa Pak Kiai, kata Mas Yono. Insya Allah Bapak akan bantu doa, setidaknya ya bisa bentengin usaha jenengan dan juga istri jenengan. Kalau memungkinkan jangan hamil dulu lah, ditunda dulu, kata Pak Kiai menyarankan kepada Yono dan Mbak Sri. Coba kesini dulu. Istrinya Mas Yono pun dibawa oleh Mas Yono, Mbak Sri semakin mendekat ke Pak Kiai tadi. Pak Kiai membacakan beberapa rapalan dari ayat suci Al-Quran, semacam diruqyah. Saat diruqyah tadi, Mbak Sri berubah seketika. Yang lagi dipegang oleh Mas Yono, itu Mas Yono pun dibanting begitu saja sampai terjungkal. Ada kekuatan yang amat sangat luar biasa. Padahal kondisi Mbak Sri itu dalam keadaan kondisi lemah kala itu. Mbak Sri tiba-tiba berdiri, mau menyerang ke Kiai Abdullah yang sedang melakukan ruqyah ke Mbak Sri. Tapi alhamdulillah terus dilakukan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran dari ruqyah tadi. Lama kelamaan kurang lebih sekitar 20 menitan. Mbak Sri pun ini lemas. Begitu lemas dan terjatuh, keluarlah satu sosok makhluk tinggi besar, berbulu hitam, dengan sorot matanya kemerahan seakan mau menerkam. Terkaget juga Kiai Abdullah. Ini makhluk apa ini? Nggak lama kemudian makhluk tersebut pun hilang begitu saja. Mas Yono diberikan air oleh Kiai Abdullah untuk diminumkan ke Mbak Sri. Diminumkanlah air doa dari Kiai Abdullah ke Mbak Sri. Setelah diminumkan, mulai ada perubahan dan duduk. Mas Yono pun penasaran, nanya terus ke Kiai Abdullah, Pak Kiai, apa tadi kok sampai istri saya berontak begitu?
Pak Kiai menyampaikan, ternyata ada satu sosok yang merasuki ke tubuhnya istri jenengan yang akan menghabisi, yaitu Yono dan istrinya. Sosok apa Pak Kiai? Tolong jelaskan kepada saya Pak Kiai. Penasaran saya Kiai. Dijelaskanlah sama Pak Kiai Abdullah bahwa sosok tersebut adalah makhluk yang besar, tinggi, berbulu hitam dengan sorot mata yang tajam. Pak Kiai, apa kaitannya dengan janin istri saya? Ternyata Pak Kiai menjelaskan, itu bukan yang menghancurkan janin istri panjenengan. Kalau istri panjenengan itu ada satu sosok makhluk lagi, yaitu kunyang tadi. Berarti ada dua makhluk. Tolonglah Pak Kiai, bantu saya semaksimal mungkin. Saya ingin betul-betul sehat lahir dan batin, istri saya juga sehat lahir dan batin. Semoga segala sesuatu terjaga. Ya insya Allah. Dibantulah oleh Pak Kiai. Tolong ini dibawa air putihnya, dan juga saya akan berikan oleh-oleh. Ternyata garam krosok diberikan, ini nanti ditabur saja. Dan jangan lupa ini daun pandannya ya, untuk ya direbus di air biasa, disiramin aja sama garam krosok. Insya Allah Pak Kiai. Pasca pulang dari Pak Kiai Abdullah, usaha yang dari Mas Yono meningkat sampai turun, ini perlahan mulai ada perkembangan lagi. Ada perubahan. Seiring perjalanan perubahan tersebut, apa yang menjadi diidam-idamkan oleh Mas Yono kala itu, istrinya pun ini hamil lagi. Senang banget. Mah, alhamdulillah mah, ini rezeki kita mah. Wasilah dari Pak Kiai Abdullah, usaha kita ini sudah mulai ada peningkatan, dan mama pun ini sudah mulai isi lagi. Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan saja janin kita hamil mamah yang ketiga ini dalam kondisi selamat, sehat walafiat, mamah selamat, dan juga jamaah bayi juga diparingi sehat. Amin, kata Mas Yono. Seiring perjalanan waktu 9 bulan setengah hamilnya Mbak Asri. Kebetulan Mas Yono sendiri ini ada keperluan ke salah satu daerah tidak jauh lah dari Kalimantan tersebut. Memang sih dia sempat menginap. Nah di saat menginap tadi, karena Mbak Sri pun sendirian di rumah yang besar, ditemeninlah sama ibunya. Mbak Sri tidur di ruangan di kamar Mbak Sri sendiri, nah ibunya tidur di kamar sebelah. Tapi malam harinya, kebetulan kala itu Kamis malam Jumat, Mas Yono menyampaikan, itu istrinya kisaran jam 12 malam. Antara tidur dan enggak sebetulnya, itu tiba-tiba lampu yang ada di kamarnya itu tiba-tiba mati, mendadak padam. Mbak Sri pun ya kaget. Begitu padam lampu yang ada di kamarnya Mbak Sri, ada angin yang begitu besar masuk dari ventilasi kamar tersebut. Masuk ada di ruangan kamar Mbak Sri. Dari asap tadi menggumpal, menyatu, ternyata menjadi sosok yang pernah Mbak Sri mimpiin sebelumnya, yaitu sosok perempuan, rambutnya gimbal dan acak-acakan. Bagian organ tubuh dari makhluk tersebut pun ini terburai, ususnya tadi memutar-mutar di tubuh Mbak Sri. Mbak Sri terkaget. Dia berusaha untuk teriak-teriak, tapi seakan seperti dierep-erep lah, tidak bisa. Kaget ke situ. Nggak lama makhluk tersebut semakin mendekat dan persis
ada di atas perutnya Mbak Sri lagi. Taring dari makhluk yang disebut kunyang tadi menancap di bagian pusernya, di bagian kiri dan kanan. Mbak Sri teriak sekuat tenaga, teriak-teriak. Tapi tidak ada yang mendengar. Ibu yang tidur di kamar sebelah tidak mendengar. Sampai saking ketakutannya Mbak Sri pun pingsan kala itu. Dia tersadar keesokan paginya. Dibangunkan oleh suaminya yang kebetulan baru datang. Bu, kata Mas Yono ke ibu mertuanya. Mbak Sri mana? Mungkin masih tidur. Karena tadi malam itu biasalah melek ngobrol dengan mama, kata mertuanya ke Yono. Masuk aja Yono ke kamar, dibangunkan. Mah bangun mah. Mah bangun mah. Diam-diam terus aja, nggak bangun-bangun. Ada beberapa kali nggak lama kemudian terbangun. Sambil gesek-gesek matanya. Bah, kapan datang? Nggak, barusan. Mama, ini baru dibangunin. Oh iya. Cerita Mbak Sri. Kejadiannya itu mimpi yang tadi malam. Diceritakan sedetil mungkinnya. Tapi dipegang-pegang perutnya, alhamdulillah sih masih tetap besar. Udah nggak apa-apa, kata Mas Yono. Mbak Sri pun nggak lama kemudian mandi. Begitu buka pakaiannya, terlihat oleh Mbak Sri itu ada bekas merah di bagian pusar 2 di situ tuh. Mbak Sri hanya diam melihat. Ya mandi selesai, masuk kamar lagi cerita. Pak, kenapa? Enggak, mama tuh tadi malam kan bermimpi yang mama ceritakan. Ini coba lihat. Kaget Mas Yono juga. Kaget. Wah, apa ini ya? Nggak tahu katanya. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Nah, nggak lama kemudian karena memang sudah waktunya untuk lahiran, mules-mules perutnya. Dibawalah ke salah satu rumah sakit terdekat di kota Kalimantan tersebut. Begitu di saat mau lahiran, dengan teriakan, menjerit dari segala macam, alhamdulillah nggak lama kemudian si bayi pun ini keluar. Ternyata apa? Begitu keluarnya jabang bayi, kondisi jabang bayi tersebut sudah dalam keadaan membiru dan tidak bernyawa. Dokter nyampaikan ke Mas Yono, ke Mbak Sri, jenengan harus terima, ini adalah semua sudah menjadikan takdir Allah. Mungkin belum waktunya panjenengan mempunyai momongan. Sedih keduanya pun. Sudah, yang terpenting mah ini selamatlah ibunya. Alhamdulillah, selang 3 hari kemudian Mbak Sri pun dibawa pulang lagi ke rumahnya oleh Mas Yono, ditemani oleh ibunya segala macam. Tapi apa yang terjadi? Dia nyampaikan lagi ke Pak Abdullah, Pak Abdullah, ini istri saya, bayinya ini dalam kondisi sudah tiada dan juga kondisinya membiru, jadi mati di dalam. Barangkali Pak Kiai masih bisa bantu saya. Terdia Pak Kiai Abdullah. Gak lama kemudian Pak Kiai Abdullah pun memberikan sesuatu dan menyampaikan, waduh, kalau begini insya Allah saya pun akan ke rumah panjenengan. Barangkali ini ada sesuatu yang ditanam. Singkat cerita, dibawalah Pak Kiai Abdullah ke rumahnya Mas Yono. Setelah dilakukan deteksi oleh Pak Kiai Abdullah, ternyata rumah yang ditempati oleh Yono dan Mbak Sri pun itu ditanam sesuatu. Setelah dilakukan satu netralisasi segala macam dan Mbak Sri pun diruqyah ulang segala macam, alhamdulillah ruangan rumah yang tadinya terasa bikin panas, kondisinya kadang merinding segala macam, itu netral seketika.
Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan kemudian, apa yang terjadi? Tetangga sebelah yang jualan soto ayam yang jarak 500 meter pun, yaitu si Mas Budi pun meninggal dunia. Pasca meninggal dunianya Mas Budi, usaha Mas Yono pun semakin lama semakin menaik terus. Mas Yono pun menyampaikan lagi ke Pak Ustadz Abdullah, Pak Ustadz, alhamdulillah ini usaha saya wasilah Pak Ustadz ini semakin lama semakin ramai lagi. Dan saya kaget Pak Ustadz, tetangga saya Mas Budi meninggal. Barulah Pak Ustadz Abdullah menyampaikan, ya itulah Mas, ulah dari seseorang yang telah melakukan iri dengki ke panjenengan. Bukan berarti saya yang telah mematikan dia, tapi karena ulah dia sendiri, boleh dikatakan senjata makan Tuhan. Mudah-mudahan saja panjenengan dan istri selamat dunia wal akhirah, dan juga usaha jenengan juga ini semakin lama semakin maju. Itu aja pesan dari saya ke panjenengan. Oh, terima kasih Pak Kiai, kata Yono dan ke Pak Ustadz Abdullah. Singkat cerita pulang, alhamdulillah selang beberapa tahun kemudian istrinya pun Mbak Sri hamil dan kondisinya selamat, alhamdulillah. Sampai-sampai karena Mas Yono pun teringat kepada kedua orang tuanya yang sudah mulai sepuh segala macam, diajaklah Mbak Sri pun pulang lagi ke kota Semarang. Karena kembali ada bahasa kebo mulih pakandangan. Ibu mertua dan bapak mertuanya pun karena masa dinasnya boleh dikatakan sudah selesai purna tugas, mereka pun pada balik lagi ke kota Semarang. Alhamdulillah Mas Yono dengan Mbak Sri sekarang usaha tetap jualan soto ayam Semarang, dan alhamdulillah Allah telah memberikan satu keturunan, anaknya 3 laki dan perempuan, dan sekarang sudah pada dewasa. Itulah Sobat Mengulas Malam, satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang Sobat Mengulas Malam, yaitu Mas Yono. Jadi Mas Yono sendiri sengaja Abah samarkan. Kita bisa ambil hikmahnya. Janganlah pernah iri dengki kepada siapapun. Kita harus berbaik sangka. Jangan pernah meremehkan, memandang sebelah mata kepada siapapun. Berilah satu penghargaan. Penghargaan bukan hanya dengan uang, tapi dengan bentuk ucapan. Ingat sobat, mulutmu adalah harimaumu. Jangan sampai salah ucap bisa menyakitin hati seseorang. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun, geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.